konsep konflik ya, dengan landasan teoritis yang disampaikan saat ini dengan konsep konflik ya, pengelolaan atau manajemen konflik berbasis komunitas, maka teman-teman diharapkan dapat menganalisis ya dan membangun aksi pengembangan masyarakat lapangan seperti itu. Kemudian memahami filosofis, analisis ya, prinsip-prinsip dan pendekatan, termasuk pendekatan untuk pengelolaan konflik berbasis komunitas. Ada 4 sub pokok bahasan terkait dengan sumber-sumber konflik, tipologi konflik, proses manajemen konflik berbasis komunitas, dan langkah-langkah mengelola konflik. Baik, dari mata kuliah sosiologi umum ya, teman-teman diberikan konsep terkait dengan interaksi sosial. Interaksi terjadi apabila ada kontak dan komunikasi untuk membangun proses-proses sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah proses-proses sosial yang mendekatkan, seperti proses akulturasi budaya, asimilasi budaya, dan kerjasama. Sementara disosiatif adalah proses-proses sosial yang menjauhkan, seperti persaingan, kontravensi, dan salah satunya konflik yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, kalau akulturasi adalah percampuran dua budaya, namun tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan ya masing-masing. Sementara asimilasi ya proses penyesuaian di dua budaya ya yang menunjukkan adanya peleburan kedua budaya, sehingga ciri-ciri atau unsur-unsur kedua kebudayaan tersebut tidak tampak atau melebur ya. Sementara kerjasama adalah proses-proses sosial ya untuk menyelesaikan secara bersama-sama tugas-tugas ya di masyarakat. Sementara disosiatif ada yang disebut dengan persaingan dan kontravensi ya. Nah, persaingan atau sering disebut kompetisi itu proses sosial di mana dua orang atau lebih berjuang dengan bersaing satu sama lain untuk memiliki ya atau mempergunakan barang-barang baik dalam bentuk material atau bukan material, tapi tidak ada unsur ancaman dan kekerasan begitu ya. Sementara kalau konflik sosial begitu ya adalah interaksi sosial ya yang tampak pada perselisihan antar dua individu atau dua kelompok yang berbeda pandangan ya atas satu objek tertentu, tetapi berujung pada saling menguasai pendapat dan sering berujung pada aksi yang lebih frontal. Begitu, berbeda dengan persaingan tadi ya. Sementara kontravensi adalah bentuk antara persaingan dan konflik begitu ya. Kalau kontravensi itu tandanya adanya gejala-gejala ketidakpastian ya mengenai seseorang atau sekelompok orang yang disembunyikan begitu ya. Seperti adanya penyangkalan gitu ya, pengkhianatan begitu ya. Kemudian adanya keengganan tersebut diekspresikan dengan penolakan gitu. Ini hal-hal yang menunjukkan adanya proses sosial disosiatif. Oke ya. Dari proses-proses sosial disosiatif tersebut ada yang disebut dengan konflik. Apa sih yang menjadi sumber-sumber konflik? Nah, kita lihat. Sumber-sumber konflik ya. Kita lihat ada konsep berbeda, ada bersengketa dan berkonflik ya. 3 situasi yang harus dipahami perbedaannya. Oke, berbeda adalah situasi alamiah yang merupakan kodrat manusia ya. Kita berbeda secara alamiah ya, laki-laki, perempuan begitu ya. Kemudian ada dari berbagai perbedaan secara kodrat ya, adanya perbedaan kepemilikan ya, kemudian adanya perbedaan jenis pekerjaan begitu ya. Ya itu adalah situasi yang alami. Tetapi apabila di dalamnya ya ada persaingan satu sama lain untuk mengakui ya hak atas, nah itu ya, adanya rasa bersaing untuk mengakui hak atas suatu benda atau kedudukan yang sama, maka muncullah sengketa ya. Sementara berkonflik adalah satu situasi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangkan pengakuan ya, menghilangkan pengakuan hak
orang atau kelompok lainnya mengenai benda atau kedudukan yang diperebutkan. Begitu ya. Kalau bersengketa itu ya terjadi apabila dua orang atau dua kelompok ya. Ingatkan, konflik tidak hanya antar individu kan, tapi bisa juga individu dengan kelompok, juga kelompok dengan kelompok. Apabila prosesnya itu ada persaingan satu sama lain untuk mengakui hak ya, baik benda maupun baik benda atau kedudukan yang sama, itu terjadi sengketa. Disinilah perbedaannya dengan konflik, begitu ya. Oke. Kalau tadi ada sumber konflik ya, adanya dari perbedaan, sengketa ya, dan konflik itu sendiri. Sekarang titik tolak konflik. Konflik itu ya selalu ada, begitu ya. Manusia hidup selalu berkonflik. Ada upaya, ada pandangan-pandangan tadi ya, di awal kan disebutkan ya. Konflik adalah perbedaan pandangan terhadap sesuatu dan ada upaya begitu untuk menghilangkan hak-hak seperti itu, begitu ya. Tapi konflik itu sendiri selalu hadir ya dalam kehidupan manusia, begitu ya. Dan itu menciptakan perubahan-perubahan. Ya, salah satu cara bagaimana suatu keluarga, komunitas, perusahaan dan masyarakat itu juga melalui konflik, ya. Karena apa? Karena konflik dapat mengubah pemahaman kita ya, bahwa dengan perbedaan kita, begitu ya, muncul pandangan yang berbeda, begitu ya, sehingga tadi ada pengakuan begitu ya terhadap benda atau kedudukan ya, gitu ya. Kemudian mendorong kita untuk memobilisasi sumber-sumber daya dengan cara-cara baru seperti itu ya. Konflik yang teman-teman sebutkan ini bisa kita lihat ya, mendorong adanya perubahan-perubahan baik pada komunitas ya, perusahaan maupun konteks masyarakat yang lebih luas, begitu ya. Contohnya ada konflik lahan, konflik terkait dengan konflik berbagai sumber daya ya, sumber daya hutan, kalau teman-teman bukan sawit, seperti itu. Karena apa? Karena berbagai pihak memiliki keragaman pandangan terhadap sumber daya tersebut, begitu ya. Nah, dengan pengubah pemahaman tersebut, begitu ya, mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari cara menyepakati aturan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi ya untuk memenuhi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu masyarakat, pemerintah, ya, perusahaan, ataupun LSM yang terlibat, begitu ya. Konflik membawa kita pada klasifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya, seperti itu. Jadi pada dasarnya, mengapa konflik menciptakan perubahan? Karena pihak-pihak yang berkonflik ya didorong untuk mengubah pemahaman, didorong untuk memobilisasi sumber daya dengan cara baru, dan didorong untuk mengklasifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaian, gitu ya. Oke. Lalu konflik itu selalu mempunyai dua sisi. Ya, memang secara konsep itu konflik tidak selalu menghasilkan hal yang negatif, tapi juga hal positif. Karena dengan berkonflik itu ya mendorong untuk membangun kekuatan in group, membangun solidaritas secara internal, begitu ya. Nah, secara inherent konflik membawa potensi resiko dan potensi manfaat. Tadi karena konflik itu ya dapat juga mendorong solidaritas dalam in group, begitu ya, menguatkan pihak-pihak yang memiliki pandangan yang sama, begitu ya. Tetapi dari potensi resiko dan potensi manfaat, begitu ya. Kalau kita lihat huruf Cina itu apa? Yin dan yang, begitu ya. Untuk kata krisis terdiri dari dua huruf yang berarti bahaya dan peluang, begitu. Nah, konflik ini ada dua sisi tersebut, begitu ya. Kemudian konflik menciptakan energi karena tadi mendorong adanya perubahan sehingga pihak-pihak yang terlibat juga ya, mendorong untuk membangun kepemahaman, membangun kesepakatan, begitu ya. Mendorong untuk memobilisasi sumber daya dan itu menciptakan energi. Energi ini dapat merusak dan dapat juga bersifat kreatif, begitu ya.
Contohnya saja kalau batu yang digesek memang bisa menimbulkan api, tapi lama-lama juga menghaluskan batunya, begitu ya. Konflik ini memiliki sifat mengikat dan konflik juga bisa membawa sifat memisahkan, begitu ya. Kalau dari sisi positif konflik ini bisa membangun solidaritas in-group atau kelompok atau membangun, memperkuat ya, mempererat ya dari sisi internal antara kelompok seperti itu. Kenapa? Karena menguatkan pandangan atau pemahaman yang sama begitu, sehingga bersifat mengikat. Sementara bersifat memisahkan karena di situ ada perbedaan pemahaman, perbedaan cara memobilisasi sumber daya, ya, perbedaan kreativitas begitu ya. Nah, disinilah ditunjukkan bahwa konflik selalu mempunyai dua sisi. Gitu ya. Lalu kita lanjut. Konflik dapat menjadi produktif atau non-produktif, begitu ya. Konflik yang produktif berarti lebih mengacu pada permasalahannya, kepentingan atau minatnya, prosedur dan nilai-nilai pemahaman, begitu ya. Kalau konflik yang produktif ini menghasilkan cahaya, begitu ya. Berbeda halnya dengan konflik yang paling non-produktif, begitu ya, cenderung mengacu pada pembentukan prasangka terhadap lawan, komunikasi memburuk, ya, syarat emosi, kurang informasi, dan salah informasi. Nah, konflik yang paling non-produktif ini bukan menghasilkan cahaya, tapi menghasilkan kondisi panas. Oke. Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya. Ingat, konflik dapat terjadi antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, begitu ya. Ada reaksi psikologis tentunya ya, melamun ya, melawan gitu ya, dingin atau diam juga memegang peranan yang sangat kuat dalam mempengaruhi proses konflik ya, apalagi konflik antar kelompok begitu, atau seperti bentrok antar desa gitu ya. Konflik mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang begitu ya. Dan budaya juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada konflik. Oke, sampai sini boleh bertanya dulu. Yuk kita diskusi dulu. Kita lihat dari titik tolak konflik. Boleh sekarang kita panggil Dava. Boleh dong cerita tentang Jumat konflik, Jumat kelabu. Kalau kita lihat dari sumber konflik dan titik tolak konflik, apa yang ingin Dava ceritakan terkait konflik ini? Silahkan. Itu saya sambil nyontek dikit ya, soalnya rada lupa juga, udah lama. Harus nyontek, mumpung lagi kuliah harus nyontek. Apa perlu lagi? Nggak perlu. Jadi sebenarnya kronologinya itu simpel aja sih. Jadi pas pemilu tahun 97 itu kan ada hari Jumat jadinya. Terus saat ibadah berlangsung tuh masa kampanye dari partai Golkar itu mengadakan konvoy di daerah tersebut, jadi lewat masjid gitu. Yang kampanye ya? Oh, kelompok yang kampanye. Ya, kelompok Golkar. Jadi kayak udah 11:30 gitu. Siang. Dari yang udah mau sholat Jumat, tapi mereka mau konvoy gitu. Dan akhirnya mengganggu warga sekitar. Akhirnya warga sekitar tuh merasa terganggu. Terus di tempat lain juga, pokoknya waktu itu tuh pemilu sedang panas-panasnya gitu Bu. Jadi para warga sekitar juga gampang tersulut. Akhirnya cari Bu ini konflik di sana. Terus di sepanjang jalan tuh kayak semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar itu diturunin terus dibakar. Terus warga-warga yang tadinya merasa terganggu juga mulai menyerang kantor Golkar gitu, terus juga rusuh gitu ya Bu. Itu sih Bu intinya. Oke. Kalau kita tadi kembali pada titik tolak konflik, coba kita lihat sudah masuk pada ranah konflik ya, bukan lagi berbeda ya, berbeda partai nggak masalah ya nggak sih? Kita berbeda partai kan, dia mau kampanye silahkan begitu ya, untuk mengunggulkan partainya ya.
berbeda. Tapi bukan sengketa ya, karena kan lebih pada situasi konflik begitu ya. Saat itu masyarakat sekelompok masyarakat lainnya merasa terganggu oleh aktivitas kampanye tersebut ya, terlepas yang mengikuti sholat Jumat itu bagian dari simpatisannya gitu kan, tidak terkait dengan itu kan sebetulnya. Sebenarnya kayak ada keterkaitan gitu sih, cuman ya yang namanya lagi sholat Jumat gitu kan, maksudnya nggak semua orang itu dukung Golkar ataupun dukung partai sebelahnya gitu, jadi emang kayak lebih mengganggu aja gitu. Terus juga emang lagi panas-panasnya kan tahun 97 pas pemilu itu, jadi ya semakin gampang buat tersulut api amarahnya gitu sih Bu, dari yang saya dengar cerita. Oke, kalau begitu kita lihat mudah tadi Pak menyampaikan mudah tersulut emosi. Kalau kita lihat dari titik tolak konflik, oke. Jadi kalau dari sisi pemahaman kedua pihak, seolah-olah pihak yang sedang berkampanye tidak memahami ya. Saat itu sekelompok masyarakat yang sedang beribadah tuh, begitu. Kemudian kalau dari sisi konflik menciptakan energi lebih cenderung merusak ya. Apa ada bentrok yang lebih frontal saat itu? Meninggal. Oh gitu. Itu setelah sholat Jumat apa saat itu? Jadi saking kesalnya gitu. Jadi setelah sholat Jumat, karena ada masalah itu langsung ini Bu, kayak yang warga-warga sekitar tuh langsung kayak langsung ngehasut gitu orang-orang lain buat ini partai ini tuh orang-orang malah orang lagi ibadah bukannya menghormati malah ngelakuin konvoy gitu. Terus akhirnya ya udah dipanas-panasin, terus akhirnya diserang yang orang yang konvoy itu. Terus juga gedung-gedung yang berkaitan dengan partai Golkar tersebut dibakar, terus dicari-cari gitu orangnya. Coba Dava lihat di layar ini, kalau terkait dengan konflik yang dijelaskan konflik Jumat Kelabu begitu ya, berarti sekelompok masyarakat yang sedang beribadah itu ada prasangka seakan-akan kelompok masyarakat ini antar kelompok masyarakat yang berkampanye dan kelompok masyarakat yang beribadah ya seolah-olah tidak menghormati begitu ya, jadi menyulut emosi begitu. Iya Bu. Ya, nah di sini reaksi psikologis tampak berarti ya di pada dua kelompok masyarakat ini seperti ya. Oke. Nah, terima kasih Dava. Silakan cermati, Ibu mau share salah satu video berikut, tolong dicermati ya. Salah sebentar. Oke. Mana? Bentar. Ada satu video pendek 2 menit, silahkan dicermati lalu kita diskusikan. Belum terdengar ya, sebentar. Salah berarti. Apakah sudah terdengar? Cirebon disebut sebagai kota udang, menggambarkan wilayah pesisir yang memiliki beraneka ragam budaya dan tradisi masyarakatnya yang khas. Salah satu tradisinya yang tersohor yakni tradisi Nadran Gunung Jati. Tradisi ini dilakukan sebagai rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil bumi dan laut. Dalam tradisi ini, masyarakat berbondong-bondong, berkumpul dan melakukan doa bersama di tepi laut dan mengunjungi situs-situs bersejarah
yang ada di sekitar wilayah Gunung Jati. Seiring berjalannya waktu, tradisi Nadran dibumbui dengan hiburan berupa arak-arakan serta berbagai pagelaran seni tradisional khas Cirebon. Dalam prosesnya, tradisi Nadran Gunung Jati mengandung nilai-nilai kerjasama dan gotong royong. Namun, di sisi lain, wilayah Gunung Jati juga terkenal dengan tawuran atau konflik antar desa yang hampir terjadi setiap tahunnya. Konflik terbuka jelas terlihat antara Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, dan Desa Nengut, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kedua desa tersebut saling bersebelahan dan posisinya berada di perbatasan antara dua kecamatan. Konflik yang terjadi antar desa tersebut sangat terbuka dan brutal. Saling melempar batu, anak panah, bom molotov, bahkan pernah membakar rumah. Salah satu langkah antisipasi pemerintah adalah dengan membangun beberapa tembok di wilayah perbatasan. Wilayah Gunung Jati kental akan tradisi, namun masih ada konflik yang berarti. Menjadi hal yang menarik untuk kami teliti. So, tradisi Nadran Gunung Jati, sumber konflik atau sumber kerjasama? Ya, baik, itu salah satu video ya dari PKM, mungkin kakak kelas ya. Kalau Hovifah, kakak kelas apa? Seangkatan? Kakak kelas, Kakak, Bu. kakak kelas, ya. Mohon doa ya, semoga timnya bisa menang besok di Timnas ya, membawa pulang Adikarta ya. Nah, ini salah satu video dalam rangkaian PPT-nya. Yang menarik adalah konflik di dua desa Sirnabaya dan Purwawinangun ya di Cirebon gitu ya. Kalau kita dengan konflik tadi, bahwa konflik itu sebetulnya produktif atau non produktif, kemudian titik tolak konflik yang lain gitu ya. Apa yang bisa dicermati dari video ini? Ya, oke. Silahkan Dirgam Dapa, silahkan memberikan tanggapan untuk video yang tadi. Boleh kita kaitkan dengan konsep kuliah hari ini. Ya, silahkan baik Dirgam. Bu. Sebelumnya apakah suaranya terdengar Bu? Jelas Dirgam? Ya. Kalau saya lihat dari apa yang saya tadi tonton sekilas dari video tadi, di samping warga yang melaksanakan tradisi secara turun-temurun dengan tujuan untuk ternyata di balik itu semua menyimpan konflik yang bisa dikatakan konflik yang tidak yang tidak kecil ininya skalanya, yang bahkan sampai membakar rumah kemudian mencelakai orang-orang. Ya, bisa dikatakan ini suatu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan karena ini memberikan kita wawasan bahwasanya di balik kedamaian yang telah ada, bahkan bisa dikatakan kekeluargaan yang kuat, ternyata menyimpan konflik yang begitu besar di belakangnya. Dan bisa dikatakan juga karena konflik-konflik inilah ini menjadi salah satu faktor dalam penguatan terhadap rasa kekeluargaan atau silaturahim di desa yang tadi dipertontonkan. Demikian Ibu tanggapan dari saya terhadap video tadi. Oke, Dirgam, Ibu lagi share screen. Gunakan konsep ini, silakan. Baik, sebentar Bu, saya lihat dulu ya Bu. Oke, nah terus tadi memberikan tanggapan nggak lihat PPT-nya. Enggak, maksudnya saya tadi cuma sekilas aja. Oke, ya sekarang coba ditercermati, Ibu sedang share screen, gunakan konsep bahwa konflik itu dapat menjadi produktif atau non produktif, seperti itu. Kalau dari kasus tadi, apa yang bisa ditanggapi begitu ya? Apakah harus dihilangkan ya tradisi Nadran ini untuk menghilangkan konflik itu? Dengan adanya tradisi itu menjadi salah satu penguat
rasa keluargaan mereka atau dikatakan ya kebermasyarakatan menjadi karena kata tradisi Nadran itu. Hanya saja kalau konfliknya itu ya bisa dikatakan inilah mungkin kalau dari saya pribadi ya asumsi saya konflik yang paling cenderung terjadi di desa tadi itu bisa dikatakan komun dengan adanya kegiatan Nadran tersebut, tradisi Nadran tersebut, ini menjadi salah satu cara ataupun ya upaya lah untuk bisa meminimalisir konflik itu terjadi kembali. Kalau saya lihat di sini sih konflik ini bisa dikatakan konflik produktif maupun konflik non produktif dilihat dari apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan penyebabnya dan akibat dari konflik tersebut itu apa? Itu sih, Bu. Oke. Ya, ada yang mau berpendapat lainnya? Silakan. Terima kasih ya, Dirgam. Boleh Dwita? Dwita mau menanggapi apa terkait dengan video dan tadi materi yang sudah disampaikan? Silakan, Dwita. Menurut saya itu tadi dari videonya itu kayak menarik banget karena Dwita suaranya feedback berdengung di Ibu. Ya. Silakan Dwita. kalau Bu ini udah jelas belum ya? Ya, sudah lebih jelas. Saya tadi itu konfliknya jangkauannya tuh luas karena kayak antar desa gitu. Ya, oke. Lalu? Oh iya, PPT Ibu hari ini udah ada di course belum? Sudah diakses belum oleh teman-teman semua? Ya, Bu. Sudah belum? Belum ada. Belum ada, Bu. Ada Ibu. Oh, belum ada di course. Ya, baik. Oke, silakan Dwita. Oke, Bu. Jadi kan tadi kan konfliknya itu jangkauannya luas antar desa. Terus juga sebenarnya saya belum mengetahui gitu penyebab dari konfliknya itu gimana secara empiris. Jadi emang kayak perlu research-nya gitu. Ya, betul. Ya, video tadi kan langsung dari teman-teman PKM begitu ya. Memang betul yang Dwita tanggapi, kita harus tahu sumber-sumber konfliknya itu apa begitu ya, tidak dengan Gimana caranya? Oke, gimana Kansa? Yang sedang berbicara Kansa atau Dwita? Ya Bu, maaf. Saya tadi kepencet. Ya. Gimana? Ya. Kenapa Bu? Mengenai apa Ibu tadi? Oh iya, Kansa mau berpendapat tentang tadi video yang sudah Ibu tayangkan dan kaitannya dengan materi. Oh, iya, Bu. Silakan akses PPT-nya. Silakan ikuti materi Ibu pagi ini terkait dengan baru sumber konflik dan titik tolak konflik begitu. Oh iya Bu. Ibu sudah kirim di chat. Saya lagi nggak bisa connect ke presentasinya, boleh ngomong aja ke Bu? Oh boleh Ibu bantu juga. Ya. Oke, Ibu sudah kirim ya materinya melalui chat. Nah, silahkan diakses. Ya, kita sedang mendiskusikan ini. Ya Bu. Yang ini dari yang video tadi kan? Boleh film yang tadi. Boleh kasus sendiri. Saya mau bahas yang tentang video tadi Bu. Kalau misalnya dari yang video tadi, kan tadi dijelasin kalau misalnya ada tradisi sama tradisi sama anti konflik warga gitu. Apakah tradisi tersebut tuh malah memecah bukan menyatukan gitu kan ya Bu? Kalau misalnya menurut saya tentang tradisi ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan perpecahan atau tawuran yang dilakukan dengan warga ya Bu.
malah gimana ya, dengan adanya tradisi ini itu tuh yang bisa memberi kesempatan lagi atau memberikan apa namanya yang bikin warga itu tuh bersatu kembali gitu. Kalau misalnya tentang konflik tersebut tuh lebih ke warga tersebut gitu, mungkin ada masalah pribadi atau kesalahpahaman yang terjadi antar dua suku tersebut gitu Bu. Jadi dan ini juga termasuk yang tidak produktif ya, kalau sebenarnya karena tidak diketahui apa penyebab asli konfliknya, jadi sebenarnya tidak bisa terlalu disebutkan apakah ini produktif atau tidak sih Bu. Soalnya ya gitu, harus ada sumbernya gitu, diketahui sumbernya kenapa sih konflik itu dapat terjadi gitu. Mungkin karena kesalahpahaman atau bagaimana gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih tadi ya. Teman-teman sudah mencermati ya. Kita diskusikan terkait dengan konflik. Namun tentunya ya untuk mengambil keputusan atau untuk menindaklanjuti harus berhati-hati. Betul tadi yang sudah penelitian dan itu ya konflik ini dikaji oleh tim PKM tersebut untuk lebih diketahui secara mendalam. Nanti kita diskusikan. Untuk sampai pada konflik bersifat produktif dan non produktif, kalau di tayangan video tadi menunjukkan hal yang non produktif begitu ya, karena ada syarat emosi, begitu maksud Ibu ya. Maksud Ibu, teman-teman gunakan kalimat-kalimat ini untuk menganalisis begitu ya video tadi. Kita lihat adanya syarat emosi begitu ya, prasangka terhadap lawan dua kelompok atau dua kelompok masyarakat desa yang bentrok begitu ya. Namun di sisi lain ada aturan-aturan ya, ritual yang menjadi tradisi masyarakat, tapi di dalamnya ada konflik. Makanya yang menarik untuk diteliti. Dari materi ini kita bisa lihat konflik itu menjadi produktif atau non produktif, dan video tadi menunjukkan adanya pola emosi begitu ya di tengah-tengah budaya yang penuh solidaritas ya, tetap menunjukkan adanya bahwa konflik itu non produktif begitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, konflik itu mengandung berbagai makna ya kalau dari sisi titik tolaknya. Konflik adalah drama yang dapat dianalisis dengan memahami siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa dari cerita-cerita itu. Oleh karena itu kan tadi Dwita, kemudian Kansa, kemudian tadi Dirgam ya, maupun Dapa menceritakan proses konflik yang terjadi ya, disebutkan siapa yang berkonflik, di mana ya konfliknya, kapan itu terjadi, mengapa begitu ya, dan apa sih yang menyebabkan konflik begitu ya. Karena itu yang menjadi salah satu dinamika di masyarakat yang kita analisis. Dan ingat, pada mata kuliah ini kita analisis dengan pengembangan masyarakat. Kita ketahui dulu begitu ya konflik yang terjadi seperti itu. Kebanyakan konflik itu berwajah banyak gitu ya, sehingga usaha-usaha memahaminya harus merekonstruksi informasinya begitu ya. Kalau katakan saya, kita belum mengetahui sumber konfliknya apa. Kemudian tadi Dwita dan Dirga mengatakan ya tradisi itu kan baik begitu ya, nilai-nilai kerjasama gotong royong juga tampak begitu ya. Jadi kalau melihat dari sisi mana kita melihat konflik itu ya harus konstruksi dulu informasi dari siapa yang terlibat dalam konflik atau dalam masyarakat tersebut ya. Satu titik tolak yang sama adalah untuk memahami berbagai makna yang dikandung oleh sebuah konflik begitu. Jadi memang harus paham dulu begitu ya. Tadi kan teman-teman sudah merename dengan berbagai konflik tadi ya. Nah, tetap harus dicermati begitu ya informasinya begitu, sehingga kita dapat menganalisis dengan tepat. Konflik memiliki daur hidup dan sifat-sifat bawaan. Apakah konflik ini hanya terjadi sekali, dua kali, atau misalkan dia muncul ketika ada pemicunya begitu ya. Apakah tadi ya mungkin saja itu kelompok masyarakatnya mudah emosi, mungkin seperti itu, kan kita belum tahu sebetulnya konfliknya terjadi karena apa begitu ya. Nah, betul, harus ditelusuri, harus dipahami konflik itu dari hidupnya seperti apa begitu ya, maksudnya terjadinya itu kapan saja begitu ya, dan mengapa konflik itu muncul begitu ya pada satu kelompok masyarakat yang terdiri dari ragam individu. Ya, kita tidak bicara 1-2 individu ya dalam video itu, dan konflik yang dicontohkan oleh teman-teman semua kita tidak berbicara antar individu ya, tapi
antar kelompok di masyarakat seperti itu. Lalu konflik dapat bertransformasi, bertambah cepat, perlahan, menghilang atau berubah bentuk. Konflik dapat berskala rendah hingga meningkat menjadi badai. Ya, tadi teman-teman yang menyampaikan konfliknya sudah meluas karena melibatkan masyarakat 2 desa begitu ya. Ini 2 desa yang diceritakan di video ini ya. Tetapi sebetulnya ya dari penelitian ini beberapa desa juga yang serupa hanya tidak mencuat ya. 2 desa inilah yang paling mencuat begitu ya. Dan itu tadi, apakah daur hidup konflik itu di 2 desa ini berbeda dengan desa lainnya seperti itu ya. Apakah terjadi setiap tahun begitu ya? Apakah dia muncul dalam periodisasi waktu tertentu begitu ya? Itu kita kaitkan dengan pola-pola psikologis gitu ya, kepribadian di masyarakat atau kata karakteristik masyarakat setempat begitu ya. Selanjutnya konflik menggugah kita ya, para penulis, pemikir, seniman, politisi, psikolog, pengacara begitu ya, ahli filsafat ya, bahkan kita juga ya kaum akademika tergugah karena konflik ya. Jadi kita suka menyaksikan tuh konflik-konflik atau drama-drama itu ya. Ya mungkin drama Korea juga salah satu ada konfliknya tentunya ya, karena itu ada keluarga, ada antar teman, antar tetangga ya, antar masyarakat juga seperti itu. Ya, menggugah kita untuk apa? Untuk memahami, membangun pemahaman tadi ya, untuk ya tadi mendorong, menggagas mobilisasi sumber daya, membangun kesepakatan begitu ya. Dan untuk posisi kita saat ini, konflik menggugah kita untuk mencari tahu bagaimana strategi dan pengembangan masyarakat ke depan untuk mengantisipasi konflik, untuk menyelesaikan konflik gitu ya, pada sisi pengembangan masyarakat. Lalu kita lanjutkan tipologi konflik. Ya, ada konflik pertanahan ya. Konflik pertanahan tadi teman-teman juga ada yang menyebutkan ya, terkait dengan sengketa kepemilikan tanah dalam komunitas dan antar komunitas ya, yang mencuat menjadi konflik begitu ya. Perebutan tanah karena kedua pihak sama-sama mengakui begitu kan ya, bahkan ingin menghilangkan begitu ya, menghilangkan salah satu pihak terkait dan kepemilikan lahan. Misalkan ada lahan bandara yang secara legal dikelola oleh lembaga TNI seperti untuk pengamanan negara, maka lahan bandara itu kan dikelola oleh TNI untuk pengamanan begitu ya. Sementara di sisi lain masyarakat setempat mengklaim atau menyatakan lahan itu sebagai lahan milik adat mereka begitu kan. Karena konflik pertanahan sering terjadi seperti itu begitu ya. Secara legalitas TNI menyatakan sudah diakui ya secara legal bahwa lahan itu dikelola oleh TNI. Tapi di sisi lain masyarakat secara hukum adat mereka juga merasa memiliki sejak lama begitu ya, sudah mengelola lahan itu. Nah, itulah yang menjadi salah satu sumber konfliknya. Oke. Kemudian batas tanah, kemudian konflik yang terkait dengan batas tanah itu kan riskan begitu ya, seringkali menjadi konflik karena tadi salah satu pihak ingin mengakui ya bahwa tanah pada batas tersebut adalah miliknya. Tentang spekulasi tanah ya tadi ya, ini berapa luasan tanah itu, kan tanah itu tidak seperti gambar persegi panjang atau bujur sangkar gitu yang kita gambar di kertas ya, kan bentuknya seringkali tidak pas begitu ya, sesuai persegi panjang seperti itu, atau seperti trapesium kan tidak seperti itu. Nah ya, seringkali ada spekulasi besaran tanah yang menjadi sumber konflik. Oke, terkait dengan pemilik dan pengguna ya, tentu salah satu konflik pertanahan ini ya dari sisi kepemilikan, status kepemilikan tanah ya sering menjadi sumber konflik. Juga aturan sewa ya. Aturan sewa juga menjadi salah satu sumber konflik karena aturan sewa itu kan melibatkan ya pihak-pihak ya, sejauh mana pihak yang berkepentingan itu bersesuaian begitu ya dengan dengan luasan
luasan tanah yang disewa, penggunaan, kemudian kebermanfaatan dari penyewaan tersebut begitu ya, yang dirasakan bersesuaian. Kalau tidak bersesuaian maka ya muncullah konflik. Lalu konflik pendapatan. Ya, adanya perbedaan harapan peningkatan income ya yang tidak realistis. Ya, lebih tampak pada hubungan majikan dan buruh ya, kita lihat begitu. Seringkali buruh melakukan demo untuk memperjuangkan pendapatannya begitu ya, tapi seringkali dalam pandangan majikannya tidak realistis begitu, sehingga terjadilah konflik terkait dengan harapan peningkatan income ini. Lalu adanya distribusi yang tidak merata. Ya, lalu distribusi yang tidak merata ya pada kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya begitu ya. Ya, kemudian kecemburuan peningkatan kesejahteraan ya terkait dengan perbedaan pendapatan dari salah satu perusahaan, atau misalkan dalam strata kepegawaian juga kan ya seringkali menunjukkan kecemburuan begitu ya di antara para buruh misalkan seperti itu, atau para pekerja. Tipologi konflik yang lain adanya konflik kultural dan hubungan antar manusia. Kita cermati bahwa salah satunya muncul karena kurang kerjasama antar kelompok ya, seperti itu. Adanya konflik kultural, perbedaan nilai-nilai begitu ya, perbedaan cara bicara ya, cara bersikap begitu ya, menurut kita tidak sopan, menurut mereka sopan begitu ya, menurut kita satu perilaku yang ditunjuk oleh budaya tertentu tidak sopan, sementara menurut mereka itu adalah penghormatan begitu ya. Kemudian dari sisi perselisihan manajemen ya, tata kelola organisasi, tata kelola kelompok, tata kelola lembaga begitu ya, seringkali berselisih apabila ya ada perbedaan pandangan antar anggota begitu ya. Perbedaan di antara anggota kelompok atau anggota lembaga itu wajar dan berbeda, tetapi ketika adanya perubahan pemahaman, maksudnya perbedaan pemahaman, perbedaan pandangan dalam mengelola, misalkan ya lebih baik aturan seperti ini, lebih baik aturannya seperti itu ya, itu kan hal-hal yang menyebabkan perselisihan seperti itu ya. Atau penyimpangan politis ya, cara-cara untuk mengendalikan anggota kelompok, cara-cara untuk mengendalikan organisasi, cara-cara untuk mengorganisasikan komunitas ya, apabila ada yang tidak bersesuaian dengan aturan-aturan hukum atau aturan-aturan yang disepakati begitu ya, itu menyebabkan konflik. Kemudian adanya konflik laten antara keluarga ya, karena perbedaan karakteristik anggota keluarga tentunya, dan konflik karena ada harapan yang berbeda seperti itu ya. Lalu tipologi konflik lainnya adalah konflik sumber daya ya, misalkan teknologi ya. Konflik sumber daya ini muncul salah satu dengan introduksi teknologi yang tidak tepat sasaran, tidak tepat guna. Misalnya di satu kelompok masyarakat nelayan, ya mereka seringkali menggunakan kapal dengan 7 PK, begitu misalkan seperti itu ya, karena mereka lebih terbiasa untuk mengambil ikan di sekitar pantai ya, pesisir saja misalkan ya. Sementara pemerintah memberikan bantuan kapal yang besar begitu ya, yang belum tentu dapat dioperasikan ya, kemudian yang belum tentu sesuai dengan kondisi wilayah perairan setempat. Jadi introduksi teknologi yang kurang tepat, yang kurang termanfaatkan dapat menimbulkan konflik sumber daya. Kita kemudian dampak lingkungan, jadi pencemaran begitu ya, kemudian eksploitasi sumber daya alam begitu ya. Dan pertentangan antara pelaksana program dan pemilik sumber daya seringkali menimbulkan konflik sumber daya. Maka ya konflik sumber daya ini memang mendorong adanya energi untuk menggugah ya, membangun mobilisasi sumber daya yang berkesesuaian antar pihak begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat
Dalam perspektif lainnya ya, dalam komunitas ada kapitalisme, ada otoritarianisme, industrialisme, patriarki dan modernisme. Ya, dari perspektif kapitalisme ya, konflik dapat kita lihat dari relasi majikan dan buruh ya. Penciptaan buruh itu sendiri ya terjadi karena perbedaan penguasaan moda produksi. Majikan itu adalah yang memiliki moda produksi yang lebih besar ya, mampu mengakses dan kontrol sumber-sumber moda produksi tersebut, sehingga ya ada klasifikasi atau stratifikasi yang disebut dengan buruh, dan itu seringkali menyebabkan konflik karena ya majikan seringkali memberikan aturan atau banyak hal yang tidak bersesuaian dengan harapan buruh. Perbedaan harapan antara majikan dan buruh itulah yang seringkali munculkan konflik. Terlebih pada eksploitasi sumber daya alam begitu ya. Dan konflik pertambangan, tadi ada teman-teman yang menyebutkan konflik pertambangan, pembukaan areal sawit ya, begitu ya. Kemudian eksploitasi di lautan dengan menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan begitu ya. Ya, pada perspektif dari sisi kapitalisme ini, maka kedua hal ini menjadi sumber konfliknya ya. Kalau dari sisi otoritarianisme begitu ya, kita lihat dari perspektif ini ya, adanya sekelompok masyarakat yang menempatkan kelompok masyarakat lain dalam posisi subordinasi ya, seperti hanya penindasan hak sipil ya, seperti menghilangkan hak-hak masyarakat adat begitu ya. Kemudian adanya manipulasi hukum, itu salah satunya ya, karena adanya sekelompok masyarakat yang berada pada superordinat dan proses interaksinya melakukan subordinasi terhadap kelompok masyarakat lainnya. Kalau dari sisi modernisme, kita lihat tadi konflik itu muncul karena adanya introduksi teknologi yang tidak sesuai, tidak ramah lingkungan, menunjukkan eksploitasi atau tidak bersesuaian begitu ya dengan tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan dari sisi komunitas ya, sehingga ketidaksesuaian itu ya menimbulkan konflik karena tidak termanfaatkan ya, tidak sesuai dengan harapan ya sekelompok masyarakat lainnya begitu ya. Kemudian modernisme ini mendorong penyeragaman begitu ya. Nah, penyeragaman ini seringkali menghilangkan kearifan lokal, menghilangkan kekhasan ya, menghilangkan kebiasaan sekelompok masyarakat tertentu begitu ya. Dan penyeragaman ini membutuhkan proses-proses adaptasi yang panjang begitu ya, yang seringkali tidak bersesuaian dengan nilai, tata cara, norma, aturan yang berkembang di masyarakat begitu ya. Dari sisi industrialisme, kita lihat ya perspektif konflik ini adanya produksi massal ya untuk dan terkait dengan perubahan kebutuhan sumber daya manusia begitu ya. Produksi massal ini tadi seringkali menghilangkan atau menggerus produksi di tingkat lokal begitu ya, sehingga seringkali produk-produk lokal ya tergeser, terkesampingkan, hilang seperti itu di pasaran ya, oleh karena adanya produksi yang massal begitu. Dari sisi perubahan kebutuhan SDM ya seringkali SDM dari luar desa, luar komunitas gitu ya, yang lebih memiliki tingkat kecakapan lebih tinggi daripada masyarakat lokal begitu ya, seringkali menggeser atau memarginalisasi ya sumber daya lokal begitu. Ya, ini yang menjadi sumber konflik dalam masyarakat dalam perspektif industrialisme ini. Lalu dalam masyarakat patriarki ya, adanya diskriminasi begitu ya, perbedaan antara peran-peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh budaya begitu ya, memandang sekelompok masyarakat itu lebih tinggi begitu ya, atau lebih dinilai lebih tinggi dibanding dengan kelompok masyarakat lain, itu merupakan satu hal diskriminasi yang bersumber konflik. Adanya bias gender begitu ya, bagaimana
akses, kontrol, kemudian interaksi, kemudian privilege atau kekuasaan itu diberikan pada sekelompok masyarakat yang didasarkan pada tadi gender begitu ya. Peran-peran perempuan, peran-peran laki-laki itu dibedakan, dikonstruksi oleh masyarakat, dan salah satu kelompok masyarakat ditinggikan, dihargai lebih ya, dihargai lebih tinggi, dinilai lebih tinggi oleh sekelompok masyarakat lainnya. Itulah yang menyebabkan konflik-konflik di dalam komunitas ya, atau dalam masyarakat gitu ya. Oke, sampai sini kita lihat dulu ya. Nah, silahkan tanggapan dari Alia. Silahkan Alia. Tadi kita sudah membahas tentang 5 perspektif ya dalam konflik. Ada dari sisi kapitalisme, otoritarianisme, industrialisme, patriarki, dan modernisme. Silahkan Alia. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya ini, kalau di sekarang ini mungkin lebih banyak, kan ini lagi zaman-zamannya untuk introduksi teknologi ya. Di komunitas-komunitas itu juga mungkin dari berbagai komunitas diperkenalkan teknologi untuk pertanian, untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, terkadang itu teknologi yang dimasukkan itu tidak sesuai, ataupun hanya sebatas dikenalkan lalu dikenalkan lalu diberitahu caranya, namun tidak secara berkala, sehingga teknologi itu tidak berguna gitu Ibu. Jadi terkadang juga teknologi tersebut menghilangkan sumber daya manusia atau pekerja-pekerja seperti petani. Ibaratnya kalau contohnya itu kayak mesin pemanen padi itu kan, kalau panen itu kan biasanya ada petani yang bukan petani sih, buruh yang musiman untuk memanen itu kan biasanya memanfaatkan itu untuk mencari rezeki. Nah, setelah ada teknologi yang memanen padi itu, malah mereka tidak mendapat pekerjaan, sehingga itu bisa menimbulkan konflik seperti itu. Oke, terima kasih Alia. Iya, baik. Selanjutnya silakan Natasha Pramesti. Oke, Natasha Pramesti, boleh mengkomentari slide ini? Ya, boleh dipilih dibahas dari konflik yang dipilih. Silakan Natasha. Baik Ibu. Baik Ibu, apa suara saya sudah terdengar? Jelas, Natasha mau pakai slide yang mana? Yang perspektif atau yang tipologi? Boleh Ibu yang tipologi. Oke, tipologinya terkait dengan apa? Ada 4 tipologi. Di sini sebenarnya tertarik dengan semua tipologinya ya Ibu ya, karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya yang pertama, konflik pertanahan itu yang terjadi pada zaman sekarang saat ini itu seperti halnya penggusuran sawah seperti itu ya Bu. Itu banyak sekali konflik yang terjadi, khususnya di antara petani itu sendiri dengan yang ingin memiliki yang punya tujuan dari lahan tersebut, misalkan dijadikan jalan tol atau apapun itu, karena sebenarnya sawah itu sendiri kan sebagai mata pencaharian mereka ya Bu. Dan kalau misalkan dilihat, banyak konflik yang terjadi itu akibat mungkin karena mereka merasa bahwa saat sawahnya itu digusur, maka mata pencahariannya itu digusur, walaupun sebenarnya ada gitu ya Bu uang untuk menggantikan dari sawah tersebut. Tapi itu kalau misalkan si petani tersebut tidak menggunakan dana tersebut dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah konflik. Nah, untuk yang konflik pendapatan ini juga masih sering terjadi. Contohnya itu pada para buruh ya Ibu ya, para buruh setiap pastikan gitu ya Bu terhadap pemerintah bahwa adanya kesenjangan antara pendapatan seperti itu. Nah, untuk konflik kultural dan hubungan antar manusia ini juga dapat didasari akibat persaingan, bisa nggak Bu? Jadi adanya persaingan antara kelompok seperti itu, karena di sini juga mungkin dapat diamati juga, kalau saya amati hubungan antar manusia ya, apalagi kalau di hubungan kerjaan seperti itu, ataupun memiliki Bu, untuk bersaing kedudukan, itu bisa seperti itu, karena hubungan antar manusia kan pasti
ingin mencari keuntungan yang terus menerus ya Ibu ya. Dan yang terakhir ada konflik sumber daya. Iya, Natasha. Teman-teman, ini suaranya di Ibu atau di Natasha yang terputus ya? Terputus sepertinya Bu Tasya. Di Natasha ya. Oh iya. Oke. Suara Iya, saya perebutan putus-putus ya Bu ya. Iya, Natasha tadi Iya. yang dimaksudkan kan kalau konflik pertanahan itu konversi lahan ya maksudnya ya. Sebagian besar lahannya konversi lahan baik menjadi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman begitu ya, atau bahkan karena penggunaan jalan begitu ya, konversi lahan yang menyebabkan konflik. Kalau tadi perselisihan ini ya, persaingan kedudukan begitu ya, yang menyebabkan konflik, karena apa? Perselisihan manajemen atau karena salah satu pihak merasa pihak yang menduduki kedudukan itu kurang kompeten, kurang profesional, seperti itu ya, ada persaingan di antara keduanya. Begitu maksud Natasha. Apakah Natasha terlempar rupanya ya? Oke. Oke, terima kasih Natasha. Silakan dilanjutkan oleh Wafi. Wafi. Halo Wafi. Iya. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Iya. Wafi, silakan. Kalau tadi Natasha terkait dengan tipologi konflik, Wafi boleh terkait dengan ini. Dalam komunitas ya, kita menggunakan ada perspektif kapitalisme, otoritarianisme. Wafi mau menjelaskan menggunakan perspektif apa? Mungkin dihubungkan dengan konflik yang saya pilih. Tentu, silakan. Cara konflik antara Papua Jogja, khususnya kasus yang saya ambil itu tentang dikepungnya asrama Papua yang ada di Jogja oleh polisi, karena asrama mahasiswa Papua ini berniat melakukan long march atau demo gitu ke Pemda DIY waktu 2016 kasusnya, untuk menuntut kesejahteraan di Papua Barat pada intinya. Tapi polisi ini masuk ke mana nih Wafi? Kalau dari patriarki, diskriminasi. Karena sebenarnya konflik antara Papua dan Jogja sendiri, banyak yang memandang warga Jogja ini, memandang orang-orang Papua yang datang ini melihatnya berbeda, seperti karena perbedaan suku yang jelas, dan warga Papua bisa dikatakan mayoritas seringkali berbuat yang menimbulkan konflik secara sederhananya. Artinya pandangan warga Jogja yang saya lihat sepengetahuan saya memang ada diskriminasi di situ, seperti itu Bu. Artinya yang menurut saya dikepungnya asrama mahasiswa Papua ini juga bisa menjadi salah satu konflik karena adanya diskriminasi dari warga Jogja. Apakah diskriminasi itu maksudnya sekelompok masyarakat yang satu memandang lebih rendah sekelompok masyarakat lainnya mungkin, atau memandang lebih berbahaya begitu sekelompok masyarakat lainnya gitu ya? Menurut saya lebih ke berbahaya, karena di luar asrama itu penyerangan itu sangat sering, terutama di lalu lintas. Mayoritas warga Jogja sering terganggu dengan tata lalu lintas warga masyarakat Papua yang sangat sering, contoh kecilnya sangat sering tidak menggunakan helm, dengan pakaian yang juga tidak tata sesuai dengan yang ada khususnya di Jogja, seperti itu. Ya baiklah. Berarti itu kita lihat dari perspektif yang semakin menguat karena kelompok masyarakat Papua ini juga menunjukkan perilaku yang kurang memenuhi harapan begitu ya dari masyarakat Jogja gitu ya, kan kita bisa dua kelompok masyarakat katakan begitu ya. Jadi adanya harapan-harapan yang tidak terpenuhi oleh kelompok masyarakat
Jogja begitu ya, yang menyebabkan menguatnya prasangka-prasangka atau tadi ya menguatnya diskriminasi itu sehingga berujung pada konflik gitu yang lebih frontal gitu ya, Fafi ya. Terima kasih. Oke, Bu. Oke, ya Natasha sudah cukup tadi menjelaskan tipologi ya, Natasha. Baik, Oke. mohon maaf ya Ibu, sedang not responding tadi Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi kita bicara tentang tipologi konflik, lalu kita lihat perspektif konflik ya, ada dari sisi kapitalisme, otoritarianisme, industrialisme, patriarki ya, dan industrialisasi. Kita lihat aras konflik. Konflik ini berada pada beragam aras yang melibatkan beragam pihak, berbagai pihak begitu ya. Tapi kita harus cermati, tidak semuanya konflik akan melibatkan public sector atau pemerintah, private sector atau collective action masyarakat seperti itu ya. Kita harus cermati betul. Ya aras konflik begitu terkait dan kepentingan pihak-pihak mana saja. Ya, kita lihat bahwa konflik ini ada di aras mikro atau di aras komunitas tadi ya. Ada konflik aras desa, ya antar desa, antar warga desa. Ya coba kita cermati, kalau ditanyakan, cermati masing-masing konflik yang dicontohkan. Kalau Ibu bentrok antar warga di Cirebon, Ibu masih ya identifikasi sebagai konflik di aras mikro. Ya berbeda halnya misalkan konflik yang terkait dengan aras global begitu ya, lintas negara seperti tata aturan terkait dengan perjanjian kerjasama begitu ya, adanya pelanggaran terhadap penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif gitu ya, atau konflik antara Iran Irak mungkin dulu pernah begitu antara Israel dan Palestina seperti itu ya, konflik di berbagai level begitu ya. Nah, mari kita cermati itu dalam aras konflik ya, apakah di atas mikro atau di aras makro ya, yang relatif global, dan cermati pihak-pihak yang terkait. Kalau kita lihat dari spektrumnya ya, kalau lihat dari spektrum konflik, kita lihat ya, konflik itu ada dalam satu individu, antar individu, kata Ibu katakan ya, dari rumah tangga, antar tetangga, antar kelompok-kelompok yang ada dalam komunitas ya, dalam antara perkumpulan, dalam koperasi, pemilik tanah, pengguna sumber daya ya, antar mahasiswa ya kan, mahasiswa dan dosen mungkin saja begitu ya, dalam sivitas akademika begitu ya, karena tadi bisa individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antar kelompok etnik yang berbeda, antar partai politik, antar negara dan kelompok negara. Silakan cermati kembali ya, contoh konflik yang tadi ditulis atau dirinem oleh teman-teman. Spektrumnya di mana? Kalau Ibu kan mencontohkan konflik antar warga desa, ya, yang terkait dengan tradisi Ngadzan, Ibu lebih melihat spektrum konfliknya itu antar kelompok bukan etnis, tapi ya kelompok-kelompok yang ada di komunitas saja. Ya cenderung pada kelompok pemuda kalau dari hasil penelitiannya, antar kelompok pemuda di dua desa yang berbeda ya. Bagaimana spektrum konflik yang dicontohkan teman-teman ya, silakan dicermati spektrum konfliknya. Kemudian kita lihat peta konfliknya ya, kita lihat peta konflik ya. Sebetulnya ya konflik ini terjadi karena apa? Apakah masalah hubungan antar manusia, apa tadi salah persepsi ya, pelabelan, stereotip, salah komunikasi, atau ada sikap-sikap yang negatif, atau adanya perbedaan nilai karena nilai-nilai sehari-hari pendefinisiannya berbeda begitu ya. Kalau kita lihat dari masalah struktural ya, apakah terjadi karena perbedaan atau keterbatasan akses dan kontrol sumber daya ya, terkait dengan ketidaksesuaian waktu, apakah karena geografisnya begitu yang memunculkan konflik tersebut. Misalkan di salah satu sisi ya, ada sisi geografisnya memang ya, ketersediaan air menjadi kurang begitu ya, sehingga ya tata kelola air menjadi salah satu sumber konflik. Kekuasaan dan wewenang itu masalah struktural begitu ya, ada yang mendominasi dan pihak didominasi, ada yang mensuperodinasi, ada kelompok masyarakat yang subordinasi. Itu lihat dari sisi masalah struktural. Atau apakah konflik ini kalau kita petakan ya sebagai konflik kepentingan ya, perbedaan tata cara ya, suka dengan
eh, cara kelompok itu suka dengan cara orang itu gitu ya, dalam mengatur, memimpin begitu ya, dalam mengelola, atau dari sisi psikologis ya, atau dari sisi substantif, dari sisi ya apa yang dikelola oleh pihak atau kelompok tersebut yang tidak bersesuaian dengan harapan kelompok lainnya. Lalu perbedaan data dan kurang informasi, perbedaan pandangan, dan perbedaan interpretasi. Sekarang silahkan cermati. Ya, kalau dari Wafi, kira-kira peta konfliknya apa ya Wafi? Masalah di Papua itu. Perbedaan nilai barangkali. Mungkin bisa kalau dua mungkin ya sih Bu, antara nilai atau hubungan antar manusia sih. Karena betul, ya, mungkin antar manusia menganggap orang lain lebih berbahaya sehingga anggapan orang lain juga seperti itu. Oke. Ya, kalau kita dapat mendefinisikan kecenderungannya di mana peta konflik itu tidak masalah. Ya, bahkan semua konflik ini bisa memungkinkan saja muncul ya. Begitu, kalau misalnya dari sisi analisis ya, cermati kasusnya gitu ya, kita petakan mana yang lebih dominan begitu ya. Meskipun tentu setelah diidentifikasi kelimanya bisa muncul begitu ya. Kalau dari hasil penelitian ya, konflik yang terjadi dalam tradisi Nadiran itu kalau menurut Ibu lebih pada psikologi begitu ya, kemudian dan sikap negatif, betul ya. Jadi sebetulnya kalau Ibu ceritakan video tadi ya, dalam tradisi Nadiran itu ada beragam implementasi begitu ya, ada beragam kegiatan. Ada yang disebut sedekah bumi, ada sedekah laut, begitu ya. Ada arak-arakan. Nah, arak-arakan ini yang menjadi sumber konflik di mana di dalamnya ada kompetisi, begitu. Nah, oleh karena ada kelompok masyarakat yang memiliki sikap negatif, tidak menerima ya kekalahan, gitu ya. Sehingga ketika ada ejek-ejekan itu mudah tersulut emosinya, begitu. Ya, dari sisi ini kita lihat ada karakteristik secara psikologis begitu yang negatif, seperti mudah tersinggung, tidak menerima kekalahan begitu. Ya, kalau kita petakan seperti itu. Benar bahwa tradisi Nadiran ini ya tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dalam rangkaiannya itu ya memiliki nilai luhur, ada kegotong royongan, ada kerjasama, ada solidaritas begitu. Hanya ada salah satu kegiatannya saja, arak-arakan, yang memunculkan konflik oleh karena adanya kompetisi. Maka tim ini mengusulkan ya adanya kolaborasi, ya justru bukan kompetisi, adanya kolaborasi begitu ya. Nah, nanti kita gali di ujung diskusi ini dari perspektif pengembangan masyarakat, strategi dan pendekatan apa yang tepat untuk mengantisipasi atau untuk menyelesaikan konflik ya. Termasuk, silakan teman-teman cermati peta konflik dari konflik yang sudah dirinem tadi ya, silakan dicermati. Oke. Kalau kita lihat konflik struktural terjadi ketika ketimpangan ya, terjadi ketika terjadi ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol. Tadi sudah disampaikan ya, jadi ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Tadi sudah sampaikan. Pihak yang berkuasa memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk mengakses dan kontrol ya kelompok masyarakat lainnya, begitu ya. Jadi di sisi lain tadi ada sekelompok pihak yang merasa yang lebih diuntungkan begitu ya dari sisi geografis, faktor kesejarahan seperti itu, sehingga tadi adanya pemusatan kekuasaan dan pengambilan keputusan ya. Ingat kata kuncinya ya, ketimpangan dalam akses dan kontrol. Kalau kita lihat konflik kepentingan disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian begitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok tadi yang tidak puas atau tidak sesuai harapan begitu ya. Nah, konflik yang berdasarkan kepentingan ini terjadi karena masalahnya mendasar. Ya, ada uang, sumber daya fisik, waktu begitu ya. Masalah tata cara yang tadi disampaikan begitu ya. Kemudian masalah psikologis, ya rasa tidak percaya gitu ya. Kemudian merasa tadi tidak diperlakukan adil atau masalah psikologis lainnya. Lalu terkait dengan konflik nilai. Ya,
Lalu konflik nilai disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, ya. Ya kalau entah dirasakan atau memang ada begitu ya, sistem-sistem kepercayaan yang dirasakan kurang bersesuaian itu begitu ya. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada hidupnya. Ya, nilai hutan ya bagi sekelompok masyarakat yang menganut kapitalistik adalah nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tapi nilai hutan bagi masyarakat adat itu memiliki nilai keberlangsungan ya secara sosial dan secara lingkungan yang lebih dominan begitu ya, sehingga penghormatan terhadap hutan menjadi berbeda. Tentu perilaku terhadap hutan menjadi berbeda. Itu karena perbedaan nilai begitu ya. Ya sebetulnya tadi kan kalau kita lihat berbeda antara berbeda, bersengketa, berkonflik. Sebetulnya perbedaan ini kan tidak harus menyebabkan konflik begitu ya. Sebetulnya manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Oke, konflik nilai baru muncul setelah orang berusaha untuk memaksakan suatu nilai kepada orang lain, mengklaim bahwa sistem nilai yang eksklusif di dalamnya tidak memungkinkan percobaan kepercayaan. Oke ya, lalu konflik hubungan antar manusia terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi, stereotip atau pelabelan negatif ya. Stereotip itu salah komunikasi, tingkah laku negatif yang berulang begitu ya. Oh iya betul, tadi Wafi mencontohkan konflik Papua dan Jogja ya. Ini ya, tingkah laku negatif yang berulang atau repetitif ya. Masalah ini sering menghasilkan konflik-konflik yang tidak realistis atau tidak perlu ya, karena konflik ini bisa terjadi bahkan ketika kondisi objektif untuk terjadinya konflik, misalnya terbatasnya sumber daya atau ada tujuan-tujuan bersama yang eksklusif itu tidak ada. Oke, masalah hubungan antar manusia seringkali memicu pertikaian, dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu. Iya, konflik Papua dan Jogja, konflik antara kelompok masyarakat gitu ya tadi, atau kelompok masyarakat Papua yang berada di Jogja ya konfliknya sebetulnya ya, menghasilkan konflik yang destruktif begitu. Lalu konflik data, ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, ya tapi informasinya salah, ya tidak relevan begitu ya, dan penerjemahan informasi yang berbeda. Konflik ini mungkin tidak perlu terjadi ya kalau misalnya ada komunikasi begitu ya. Jadi contohnya saja ya, data penerima bansos begitu ya, seringkali kurang bersesuaian dengan kriteria yang diusulkan. Misalkan penerima berasal asli, betul tidak ya, seringkali misalkan penerima BLT juga ya, seringkali tidak tepat sasaran ya, yang dituju atau sasaran yang dituju oleh program bantuan itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah misalkan ya, tetapi seluruh masyarakat tanpa mengenal lapisan memperoleh bantuan tersebut sehingga bantuan tidak tepat sasaran, dan ini menjadi konflik karena masyarakat melihat ya kelompok masyarakat yang lebih tepat sasaran itu seringkali justru malah tidak mendapatkan bantuan begitu ya. Ini konflik data. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang ada konflik data, konflik nilai, konflik kepentingan, ini sebagai dari spektrum konflik begitu ya, sebagai bagian dari tipologi konflik dan peta konflik begitu ya. Nih dari peta konflik ini kita lanjutkan ke wujud konflik ya. Jadi konflik terlihat, ada yang mencuat, ada yang terbuka. Ciri-cirinya apa? Kalau konflik itu laten, ya, dicirikan dengan adanya tekanan karena tidak tampak, begitu ya. Tidak frontal, begitu ya. Jadi hanya berpotensi konflik, begitu ya. Tapi bisa juga mencuat atau emerging, ya, perselisihan di mana pihak-pihak yang berselisih itu sudah teridentifikasi, begitu ya. Ya masalahnya jelas begitu, tapi proses negosiasi dan penyelesaiannya belum berkembang. Konflik terbuka, konflik di mana pihak-pihak yang berselisih aktif terlibat begitu, ya sudah mulai bernegosiasi dan mungkin
ya mencapai jalan buntu. Kalau kita lihat dari peta konflik dan wujud konflik, nah silakan cermati masing-masing konflik. Boleh Nurhalisa, konflik KKB dan nakes. Silakan Nurhalisa. Iya Bu, saya Boleh. Mau membahas peta konfliknya atau tadi membahas wujud konfliknya? Boleh. mungkin kalau wujudnya ya Bu. Wujudnya, oke, konflik KKB dan nakes ini boleh diceritakan, kita lihat wujud Kalau konflik. yang saya tahu waktu itu Bu, jadi pas itu waktu kapan ya Kak, Bu? Bulan lalu apa 2 bulan yang lalu gitu. Jadi ceritanya tuh di kabupaten mana ya Bu? Saya lupa, pokoknya di Papua ada penyerangan KKB ke puskesmas dan barak dokter gitu Bu. Jadi pada saat itu mereka kayak nyerang, melakukan pembakaran, pengepungan, bahkan sampai nakesnya tuh dikejar-kejar Bu sama si KKB ini. Terus ada kayak KKB-nya tuh ngejar sampai ke jurang Bu. Jadi nakesnya tuh kayak udah ketakutan kan Bu, udah dikepung di jurang. Terus akhirnya karena udah takut, udah 3 nakes yang jadi ada 3 nakes dikejar Bu. Nah pada para nakesnya itu sampai udah pasrah, jadi kayak lompat ke jurang gitu Bu. Jurangnya tuh dalam banget, kayak sekitar 100 meter gitu Bu, waktu itu yang saya baca kan, yang di konflik itu. Terus tapi itu tuh kayak bener-bener dikejar Bu, jadi kayak mereka turun ke jurang, ada yang beberapa tuh nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di semak-semak, dan itu tuh bener-bener diikutin Bu sama si KKB-nya ini, jadi kayak ngeri gitu Bu. Terus jadi 3 orang ini terus pada sembunyi di semak-semakan Bu. Terus ada yang kayak ketangkep gitu, kayak ditemuin sama si KKB-nya, si nakes ini. Terus dari yang saya tahu tuh ceritanya yang ditemu ini kayak di apa ya Bu, di aniaya gitu loh Bu, bajunya dirobek yang gitu loh Bu. Itu konfliknya terbuka dong ya sebetulnya ya. Terbuka ya Bu. Loh, ini loh kalau kita pakai wujud tadi kan tadi kan sampaikan dijelaskan terkait wujud konflik. Dulu wujud konfliknya itu kira-kira teridentifikasi wujud konfliknya apa begitu. Oh gitu Bu. Kalau yang menurut saya sih ini sih Bu, kayak iya bener sih Bu, konflik terbuka. Soalnya kayak udah negosiasi tapi mereka kayak tetap gitu kan Bu. Konfliknya kayak ada aja, kayak udah diomongin tapi tetap aja gitu. Terus akhirnya kalau dari peta konflik apa sih? Coba kita lihat dari peta konfliknya apa sih kira-kira? Kalau dari peta konfliknya apa sih kira-kira? Kelompok kriminal dari ini ya Bu, kayak dari masalah struktural Bu. Jadi apa? Adanya kelompok yang tidak berdaya atau ngapa kok jadi nakes? Maaf Bu hormati untuk yang KKB ini, kelompok kriminal bersenjata ini di Papua. Mungkin lebih ke ya Bu. Terkait peta konflik ini kalau menurut Nurhalisa masuk pada peta konflik yang mana nih? Struktural ya? Iya sih Bu, kayaknya ke struktural sama masalah ini nggak Bu, hubungan antar manusia juga nggak sih? Kayak yang Bu, kayak bersalah siapa yang apa KKB ini memandang apa terhadap nakes-nakes itu? Mungkin karena nakesnya pendatang kali ya Bu, biasanya kayak gitu ya, karena yang dilihat kan ya. Terus kayak biasanya kan KKB itu kayak agak sensitif sama orang-orang luar gitu kan Bu. Oke, jadi apa adanya perbedaan saling melabel barangkali ya. Kalau kelompok kriminal bersenjata ini
mempersepsikan bahwa nakes itu ada perpanjangan pemerintah begitu yang mempengaruhi masyarakat tempat seperti itu. Boleh Nur Halisa dicermati lagi ya konfliknya terkait dengan apa begitu agar kita bisa paham peta konflik itu apakah lebih ke masalah hubungan antar manusia atau masalah struktural, misalkan karena ada sumber daya masyarakat ya seharusnya nakes lokal begitu, tapi nakes bukan nakes interlokal ya, nakes luar begitu yang lebih diperhatikan pemerintah misalkan seperti itu ya, sehingga ada yang kelompok masyarakat yang terkesampingkan. Coba dicermati lagi ya Nur Halisa ya, peta konfliknya itu termasuk di mana begitu ya. Halisa, cek dulu ya peta konfliknya, kita definisikan ke peta konflik yang mana gitu ya. Oke, silakan Sakut mau analisis pakai wujud konflik atau peta konflik? Silakan Sakut. Boleh dua-duanya nggak Bu, tapi dibantu juga sama Ibu. Mangga, sok. Konflik apa? Tambang di mana? Iya, tambang di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Bu. Jadi peta konfliknya? Ya, permasalahannya itu kayak apa ya? Tambang itu udah lama berdiri, tapi belum ada. Tapi apa ya? Setiap tahun pasti ada konflik yang melibatkan pihak tambang dengan warga penduduk di sekitar tambang. Konfliknya itu berupa konflik karena sumber daya ya Bu, karena kerusakan sumber daya seperti kualitas air sungai di sekitar daerah itu menjadi buruk, kemudian jalan-jalannya menjadi rusak, dan juga bekas galian tambang itu sering terbengkalai Bu, sehingga mengakibatkan lahan-lahan di sekitar rumah warga itu menjadi rusak juga. Dan menurut saya masalahnya itu di struktural ya Bu. Iya. Akses sumber daya itu ya, terganggunya akses dan kontrol sumber daya masyarakat begitu, terganggunya kondisi lingkungan begitu akibat aktivitas tambang. Iya Bu, dan juga kan di sekitar area tempat tinggal masyarakat itu masih hutan-hutan ya Bu, dan hutan itu menjadi habitat dari satwa langka, yaitu gajah sebelat yang merupakan gajah asli dari Sumatera. Nah, kemarin sempat ada beberapa berita yang viral di sini ya Bu, karena katanya tambang itu merusak habitat hewan tersebut dan menyebabkan konflik antara gajah dengan manusia juga Bu. Oh gitu ya, karena habitatnya terganggu ya, jadi gajahnya jadi ke pemukiman penduduk. Ya betul, lebih pada masalah struktural ya. Kalau dari wujud konfliknya berarti sudah terbuka belum? Frontal nggak masyarakat ke pihak perusahaan? Kalau frontal nggak begitu frontal ya Bu. Jadi kayak masyarakatnya nggak begitu terbuka, tapi mereka cuma kayak protes terus cekcok aja sama pihak swastanya gitu Bu. Mencuat dong ya, lebih cenderung ke sini ya, emerging, mencuat baru sampai sini, mencuat begitu. Ya, baru sampai mencuat Bu. Baru sampai mencuat ya? Iya. Oke, ya, baik. Di desa Lebong. Oke, terima kasih sharingnya. Sama. Ya, kita lanjutkan ya sedikit lagi terkait dengan tadi wujud konflik sudah. Nah, proses manajemen konflik berbasis komunitas. Kita lihat ada berbagai pendekatan dalam manajemen konflik. Coba kita lihat ya, kalau kita bicara sumbu X dan Y, pada sumbu X kita bicara tentang tujuan, dan pada sumbu X kita bicara arti penting hubungan baik dengan pihak lain gitu ya. Maka pendekatan dalam manajemen konflik ada 5 sebagai berikut. Apabila tujuannya para pihak apabila para pihak lebih mendorong ketercapaian tujuan ya, salah satu pihak atau pihak-pihak itu lebih mendorong pada tujuan atau semakin tinggi ya ingin tercapai tujuannya dan melemahkan atau merendahkan arti penting hubungan baik dengan pihak lain, maka pilihannya ya dari menghindar sampai ke terjadi pemaksaan begitu ya. Sementara kalau tujuannya semakin tinggi dan semakin tinggi pula arti
penting hubungan baik dengan pihak lain, maka yang dibangun adalah akomodasi dan konsensus ya. Yang kita harapkan adanya kompromi, tercapainya tujuan kedua pihak ya, dan kedua pihak ini membangun arti penting hubungan baik dengan pihak lain. Oke. Ya, cara bacanya seperti itu ya. Kita lihat ya, semakin tinggi tujuan atau semakin pihak-pihak ini ya mendorong tercapainya tujuan ya, dan semakin tinggi pula ya kedua pihak ini menempatkan arti penting hubungan baik antar pihak, maka yang dibangun pendekatan adalah akomodasi dan konsensus begitu ya. Namun diharapkan terjadi kompromi di mana kedua pihak ya dapat mencapai membangun tujuannya bersama dan keduanya dapat menempatkan arti penting hubungan baik antar pihak begitu ya. Selanjutnya ada strategi manajemen konflik berbasis komunitas. Strategi manajemen konflik kita gunakan kelembagaan, karena kelembagaan ini sebagai koridor pembuka, ya, dari top down menuju bottom up ya, secara partisipatif ya, pihak yang terlibat begitu ya, melalui tata kelola kelembagaan ya yang dibangun begitu ya. Kita bangun kesepakatan begitu ya dengan antar pihak itu. Jadi adanya jaminan partisipasi dari kedua pihak, jadi menyampaikan tujuan dan menyampaikan tadi arti penting ya hubungan antar pihak ini, sehingga kedua pihak itu ya dapat secara partisipasi dapat membangun saling menghargai ya, bahwa keduanya beragam. Lalu membangun komunikasi sosial, di mana dalam komunikasi sosial itu ya ada unsur publicness yang dibicarakan itu bukan tentang si A si B, kelompok A kelompok B, tapi tentang kita begitu ya, tentang kedua kelompok ini bagaimana untuk ya membangun komunikasi yang baik dalam rangka pencapaian tujuan. Lalu membangun konsensus. Membangun konsensus bukan seperti voting begitu ya. Membangun konsensus adalah membuka kesadaran pihak-pihak begitu ya untuk menyepakati begitu ya. Untuk mengurangi dan menyesuaikan harapan kedua pihak begitu ya. Boleh dikatakan tidak setuju. Tapi bagaimana ketidaksetujuan itu semakin mendekati ya persetujuan untuk tadi mencapai tujuan bersama tadi. Tentu keputusan atau pengambilan keputusan tidak akan memenuhi atau memuaskan kedua pihak begitu ya. Tapi dengan negosiasi ya, dengan adanya komunikasi sosial, kita bangun konsensus. Dengan cara apa? Konsensus dibangun dengan membangun kesadaran pihak-pihak ya untuk semakin positif, untuk semakin menunjukkan sikap yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi begitu ya. Jadi membangun kesadaran itu. Jadi ibaratnya orang yang tidak positif, orang yang tidak setuju atau menolak itu sadar gitu ya bahwa keputusannya atau pilihannya yang negatif itu tidak selalu benar sekali begitu. Dia harus mau menyadari bahwa ada pandangan orang lain yang harus dihargai juga. Di situ konsensus terbangun begitu ya. Kemudian langkah-langkah pengelolaan konflik. Nah, mari ya kita pahami ya, memiliki wawasan tentang konflik itu ya. Ya, teman-teman baik yang menganalisis konflik khususnya ya dapat menggunakan langkah-langkah ini begitu ya. Pahami dan memiliki wawasan tentang konflik. Tadi sumber konflik harus diidentifikasi. Lalu menganalisis wajah konflik. Ya, paparkan wajah konflik dari informasi pihak-pihak yang berkonflik begitu. Akar konfliknya apa? Kita petakan dari sisi peta konflik kan ada 5, tipologi konflik, wujud konfliknya begitu ya, dan tadi gunakan pengelolaan konflik berbasis komunitas tadi ya. Gunakan pendekatan apa? Kompromi, konsensus begitu ya. Atau akomodasi ya, jangan sampai menghindar begitu ya, apalagi melakukan pemaksaan. Kemudian menangani konflik, lakukan analisis kawan dan lawan ya, saling menyeimbangkan kekuatan karena kedua pihak ini ya dapat bernegosiasi untuk mengambil keputusan bersama dalam rangka pencapaian tujuan begitu ya. Bagaimana menangani konflik ya, yang hindarilah konfrontasi begitu ya, lakukan perundingan. Kalau dalam analisis kawan lawan, pertama tentang kawan. Anda akan berkata, jika Anda adalah kawan saya, apa yang telah Anda lakukan selama ini? Ya,
Coba tanya dalam teman sekelas Anda, ya, analisis kawan itu, ya. Jika memang teman Anda, dia akan mengontak Anda, memberikan kontribusi pemikiran, dia bekerja sama, atau berkolaborasi dalam tim. Kalau tentang lawan itu ada dua wajah. Ada lawan baik, ada lawan yang menunjukkan dirinya memang betul lawan, begitu. Tapi ada yang disebut dengan musuh dalam selimut, begitu ya. Ini yang jahat, begitu ya. Lawan yang tidak menunjukkan dirinya, begitu. Seringkali ya lebih dekat dengan kita, seolah-olah dia kawan kita, bahayakan ya. Celakanya dia memperlakukan sebagai kawan. Oke. Ya, kemudian tadi tentang lawan, tentang kawan, ya. Lalu kenali kawan dan lawan itu, ya. Dalam setiap upaya yang Anda lakukan dalam kaitan dengan kasus, bagaimana sikap mereka? Apakah mereka membocorkan rahasia kita? Atau mengadu domba? Atau menolak upaya yang Anda lakukan? Atau memusuhi Anda? Atau melakukan konflik terbuka? Jadi tolong dikenali, begitu ya. Sebagai mahasiswa lulusan SKPM nanti yang sudah mengambil mata kuliah pengemas, ya, langkah-langkah dalam mengelola konflik ini, ya, silakan diterapkan, begitu ya. Dan silakan terapkan juga dalam berinteraksi dengan sehari-hari di kelompok, ya, di kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah mahasiswa atau di tengah-tengah masyarakat, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah kelompok abu-abu. Ini lawan apa kawan, ya? Kawan apa lawan? Mereka kelompok yang berdiam diri, gak jelas, seolah-olah netral, ya, tidak punya kepentingan dari kasus. Biasanya ketika kasus berlangsung, sikapnya diam, tidak memberikan perhatian, atau ragu-ragu. Dalam bahasa kita apa ya saat ini? Masa gabut, ya. Lalu bagaimana menyeimbangkan kekuatan, ya? Kita identifikasi sumber-sumber kekuatan dari kedudukan. Ya. Kekuatan yang bersumber dari kedudukan ada kekuatan legal, ya, kendali atas kekayaan, kendali. Jadi ini lebih pada aspek penguasaan, siapa yang penguasaan sumber daya, begitu, yang melakukan kontrol, ya. Kekuatan yang bersumber dari pribadi, ya, sejauh mana kita memiliki keahlian, sejauh mana dia memiliki keahlian, begitu ya, sejauh mana memiliki karisma, pihak-pihak itu kita identifikasi untuk dalam rangka menyeimbangkan kekuatan, ya. Kemudian yang bersumber dari politik, kekuatan kendali atas pembuatan keputusan, ya, kekuatan koalisi, ya, ketika dia membangun partai, dan sejauh mana kekuatan partisipasi dari pihak-pihak yang berkonflik itu, dan kekuatan institusionalisasi itu sejauh mana tata kelola lembaga, begitu ya, tata kelola lembaga yang dapat diseimbangkan, yang dapat saling diseimbangkan, begitu ya, sehingga konflik itu dapat dikelola dengan baik, begitu. Inilah kategorisasi sumber-sumber kekuatan dari hubungan antar individu. Ada kekuatan resmi, ya, legitimate itu tadi, ya, dari sisi formalitas hukum, legalitas hukum, begitu ya, atau ya, atau sumber daya atau kontrol terhadap sumber daya tertentu, ya, atau diberikan ganjaran, ya, atau begitu ya, sehingga ini yang dapat memberikan kekuatan untuk mengatasi konflik. Ya, kalau apabila dapat menyelesaikan konflik ini, maka akan diberikan bantuan apa, begitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau kekuatan keahlian tadi lebih pada kapasitas, kompetensi, profesionalitas, begitu ya, atau pada kekuatan rujukan semacam karismatis, begitu ya, antar hubungan individu, begitu ya. Konflik dapat dikendalikan dengan adanya kekuatan rujukan-rujukan, ada ketokohan, gitu, ada pihak-pihak yang disegani, begitu ya. Dan ini taktik dan strategi untuk pengelolaan konflik. Ada yang melalui peradilan, ada yang di luar peradilan, ya. Ada yang menggunakan pihak ketiga yang netral seperti arbitrasi atau negosiasi, ya. Negosiasi itu upaya-upaya proses-proses yang dilakukan oleh kedua pihak untuk saling menurunkan harapan, begitu ya. Kalau mediasi itu adalah ya ada pihak penengah, ya, yang dilibatkan untuk mendiskusikan, menyelesaikan konflik ini. Kalau melalui peradilan sudah jelas, ya, di situ ada upaya pidana, gugatan perdata, atau adanya aksi secara legal melalui peradilan. Ada juga LSM yang memiliki aspek hukum, ya, legalitas hukum untuk memperjuangkan di peradilan, dan ada sahabat peradilan. Jadi ada jalur peradilan dan jalur di luar peradilan. Atau yang ketiga, jadi ada 3 strategi dan taktik pengelolaan konflik, yaitu melalui peradilan, di luar peradilan, dan mekanisme lokal atau adat komunitas.
Oke, semoga waktunya tidak terlalu lebih. Ya, ada pertanyaankah? Elva membuka dari materi hari ini? Silakan Elva. Halo Elva. Elva mengikuti kuliah Ibu. Iya, Bu. Oke, apa yang Elva pahami? Hari ini bahas tentang konflik, mulai dari harus ngerti dulu. Pas kita tahu konflik itu harus tahu sumber konflik itu dari apa, terus buat nanti kelanjutannya itu buat masalah penyelesaiannya juga ada beberapa tahap. Terus tadi juga ada bahas tentang tipologi konflik, Tipologinya, terus wujud konflik, terus aras konflik juga, arah konflik, ya, dan mikro dan meso, mikro dan makro. ya, terus ada cara penyelesaian konflik, manajemen konfliknya harus pakai cara-cara apa aja yang bisa dipakai, kayak gitu sih, Bu. Oke, ada peta konflik juga ya, dan wujud konflik. Iya, peta konflik. Oke, kalau Hafiz nih, oke, makasih Hafiz. Oh, Hafiz, apa materi yang paling diingat? Hafiz? Maaf Ibu ya. Apa yang paling diingat dari tadi materi yang Menurut saya yang paling itu yang ini sih Bu, yang komuniti yang ada kapitalis, terorisme, individualisme, patriarki, sama modernisme itu Bu. Oh, perspektif ya? Ada 5 perspektif Iya, Bu. tadi ya? Ya Bu. Oke, kalau ICT apa nih? ICT lebih paham ya? Maksudnya semua dapat dipahami ya, tapi yang paling tadi ya, menarik untuk dipahami apa? Mengenai wujud konflik sih, Bu. Oke, wujud konflik laten gitu ya, Iya, mencuat. ada yang tersembunyi. Oke. Seperti itu. Baik, sudah 9.45 ya, semoga dari perkuliahan hari ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan analisis teman-teman semua untuk mengelola konflik berbasis komunitas dalam pengembangan masyarakat. Ibu cukupkan dulu, setelah ini Ibu buka presensinya ya. Oke, boleh diberikan reaksi terbaik untuk semangat pagi hari ini? Oke, terima kasih ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Bu.